Tadi malam, Nintendo baru saja mengumumkan kejutan dengan pengumuman resmi dari Nintendo Switch 2. Ternyata tampak konsolnya sesuai dengan bocoran yang tersebar sebelumnya, baik dari leaker ternama ataupun dari perusahaan besar. Tidak usah basa-basi lagi, mari bahas impresi pertama dari penerus Nintendo Switch ini. Impresi pertama dari konsol ini adalah wujudnya yang tidak terlalu berbeda dari generasi sebelumnya. Hal ini cukup bisa ditebak, tetapi cukup mengejutkan juga. Kenapa bisa ditebak itu karena Nintendo Switch adalah konsol yang sangat laku. Jadi tidak heran kalau tidak diikuti formulanya. Tetapi di sisi lain, Nintendo selalu membuat konsol terbarunya sangat berbeda dengan sebelumnya. Lihat saja contohnya dari GameCube ke Wii. Karena itu pengumumannya cukup mengagetkan karena wujud Switch 2 masih serupa dengan konsol sebelumnya. Belum lagi namanya juga hanya diberi angka 2 saja. Walau penampilan masih cukup mirip dengan Switch pertama, ada terlihat beberapa perubahan yang cukup drastis. Perubahan pertama adalah ukuran yang terlihat lebih besar. Dengan ini, ukuran layar pun jadi lebih besar. Tetapi terlihat masih ada bezel yang cukup tebal, sama seperti Switch pertama. Jadinya layar tidak sampai ke pinggiran frame layaknya tablet. Perubahan besar lainnya adalah sistem terhubungnya Joy-Con ke konsol. Tidak lagi pakai sistem railing yang lama-lama aus, Switch 2 menggunakan sistem magnet seperti Lenovo Legion Go. Sisi dalam Joy-Con terlihat lebih menonjol sehingga tombol SL dan SR lebih mudah untuk ditekan tanpa perlu strap. Tonjolan ini akan masuk ke sisi samping konsol. Konsolnya juga kini memiliki colokan USB-C di sisi bawah dan atas untuk charging. Hal ini membuat proses charging bisa bebas dari sisi mana yang lebih nyaman buat kalian. Sedangkan untuk kickstand-nya, Switch 2 memiliki bentuk yang serupa dengan Switch OLED, yaitu kickstand sepanjang konsol. Tetapi kali ini bentuknya hanya frame saja, bukan lagi papan seperti Switch OLED. Hal ini sedikit mencemaskan karena frame seperti ini terlihat rentan patah. Itulah beberapa perubahan yang terlihat cukup jelas fungsinya. Tetapi ada juga beberapa hal yang masih misterius dari Switch 2. Sesuai dengan bocoran, Switch 2 memiliki tombol C di Joy-Con kanan. Tombol ini posisinya ada di bawah tombol home dan masih belum jelas fungsinya apa. Selain itu, di sisi dalam Joy-Con, tepat di sebelah konektor charge, ada sebuah lingkaran misterius yang terlihat seperti sensor. Trailer yang ditayangkan memperlihatkan Joy-Con yang digunakan seperti mouse. Apakah mungkin ini sensor mouse? Joy-Con strap pun terlihat lebih minimal lagi daripada sebelumnya. Di Switch pertama, Joy-Con strap berguna untuk meningkatkan tombol SL dan SR. Tetapi Joy-Con strap di Switch 2 terlihat bolong total. Seluruh konektor charger, sensor misterius, dan tombol SL dan SR terekspos begitu saja. Jadi strapnya hanya benar-benar untuk menambahkan pengaman strap saja. Hal yang jadi pertanyaan lainnya adalah bentuk game card-nya. Mengingat Switch 2 masih bisa memainkan game Switch 1, pasti bentuk game card-nya masih sama. Tetapi kemungkinan Nintendo akan menambahkan sedikit tonjolan seperti game DS lawan game 3DS. Tonjolan ini untuk mencegah memasukkan game 3DS ke konsol DS. Nintendo sudah memastikan bahwa semua game Switch 1 akan bisa dimainkan di Switch 2, tetapi mereka juga memberi disclaimer bahwa ada beberapa game Switch 1 yang mungkin tidak bisa dimainkan di Switch 2. Saat ini daftar gamenya masih misteri, namun ada satu game yang sudah pasti tidak bisa dimainkan di Switch 2, yaitu Ring Fit Adventure. Untuk bisa memainkan Ring Fit Adventure, kalian memerlukan Ring-Con yang dipasang Joy-Con. Sudah jelas Switch 2 memiliki Joy-Con yang berbeda, jadi tidak bisa dipasang ke Ring-Con. Itulah impresi pertama teman hobi untuk pengumuman Nintendo Switch 2 ini. Nintendo sudah mengumumkan bahwa detail pertama dari Nintendo Switch 2 akan disampaikan lewat Nintendo Direct khusus pada tanggal 2 April 2025. Nanti teman hobi bakal bikin video reaksi untuk Nintendo Direct ini. Selain itu, mereka juga akan mengadakan acara hands-on langsung dengan Nintendo Switch 2 di seluruh dunia. Untuk jadwal hands-on sudah terungkap bahwa di Jepang dan di Amerika akan diadakan pada sekitar bulan April. Situs Jepang mengkonfirmasikan 15 negara yang kebagian acara hands-on Switch 2 dan sayangnya Indonesia tidak termasuk. Tetapi masih ada secercah harapan kecil karena Nintendo sekarang sebenarnya sudah punya cabang resmi di Asia Tenggara. Nintendo sudah punya cabang resmi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Jadi ada kemungkinan keempat negara ini bisa kebagian acara hands-on ini. Sekian dulu video teman hobi kali ini. Beri like video ini kalau kalian menikmatinya. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lainnya dari teman hobi.